Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh terus-menerus menyelidiki tentang hal-hal penting di dalam Alkitab. Sebentar lagi kami hendak menyimak sebuah pembahasan pendalaman Alkitab di dalam Yesaya pasal 6. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, selamat bergabung di dalam kelanjutan pembahasan PA, Kitab Yesaya. Hari ini saya akan membahas pasal 6 dan pekan depan saya akan membahas pasal 7. Ya, sebelum membahas pasal 6, saya ingin membahas tentang istilah jabatan. Umumnya, seorang itu baru akan menjabat dan baru akan bekerja sesuai dengan jabatan tersebut adalah apabila mereka itu sudah dilantik oleh yang memberi tugas. Begitu juga lazimnya seorang nabi. Namun sepertinya pengalaman Yesaya adalah yang paling berbeda di dalam dunia kenabian yang tercatat di dalam Alkitab. Perbedaan itu terletak karena setelah Yesaya bekerja sebagai seorang nabi sepanjang pasal 1 sampai 5 dalam pemerintahan Raja Usia yang sudah kita bahas di dalam minggu-minggu yang lalu, di dalam selasa-selasa yang lalu, di pasal 6 ini dia baru saja dilantik sama Allah sendiri. Umumnya orang lain dilantik dulu baru menjabat, Yesaya menjabat dan bekerja dulu, menyampaikan pesan kenabian, baru dilantik. Tujuan Allah dalam pasal 6 ini adalah mau menunjukkan beberapa pesan penting berupa visual kepada Yesaya. Di dalam pasal 6 ayat 1, kita masuk di dalam ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Raja Usia adalah raja yang setia kepada Allah dari kebanyakan raja yang memerintah setelah Daud. Walaupun dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16 sampai 21 Usia harus menderita sakit kusta karena dengan paksa mau membakar ukupan di atas mezbah yang merupakan tugas imam. Orang Israel juga meyakini bahwa keselamatan sebuah bangsa tergantung pada kesalehan atau kemurtatan seorang raja kepada Allah. Setelah Usia mati, maka nasib bangsa dari Yesaya menjadi gamang, sehingga masuk akal bahwa Allah mendatangi Yesaya selaku nabi. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya, gitu ya, di ayat yang sama maksud saya, selanjutnya Yesaya menggambarkan wahyu yang diterima bahwa dia berada di bait suci. Bukan bait suci yang ada di Yerusalem, melainkan kediaman langsung dari Allah sendiri di dalam istananya. Kursi yang tinggi dan jubah, apalagi itu baru ujung jubahnya saja yang meliputi istananya, dapat diartikan jika jubah dan kursi yang dikenakan Allah saja seluar biasa itu, maka seluar biasa apa sebenarnya sosok yang sedang mengenakannya? Pasti jauh lebih luar biasa daripada atribut-atribut yang dikenakan di dalam visual tadi. Ayat selanjutnya, kita dapat melihat para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka,
dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kata serafim yang memiliki arti nyala-nyala api dalam penekanan api kekudusan Allah adalah sosok malaikat dengan kedudukan yang paling tinggi. Mereka bersayap 6 dan bertugas melayani langsung di tahta Allah sendiri. 2 sayap dipakai terbang, 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi muka yang menunjukkan sebuah kesadaran tinggi bahwa malaikat tertinggi pun itu masih tidak layak untuk melihat langsung wajah dan keberadaan Sang Pencipta. Sedangkan 2 sayap yang menutupi kaki mungkin dapat diartikan sebagai ketidaklayakan sang serafim untuk menampakkan keseluruhan diri secara langsung kepada Sang Pencipta. Jadi tetap malaikat ini tahu posisinya dan tahu di mana gap-nya dia antara seorang ciptaan dan pencipta. Selanjutnya di dalam ayat 3 dan 4. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan di rumah itu pun penuhlah dengan asap. Di kedua ayat ini, Yesaya melihat serafim itu berseru, atau dalam arti lain menyanyikan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ambang pintu yang berguncang mengindikasikan bahwa Yesaya sedang berada di ambang pintu pada saat menyaksikan betapa dahsyatnya performa para serafim. Lalu muncullah asap memenuhi ruangan itu. Kok kayak konser di TV-TV ya? Nah, ada yang bilang juga asap ini adalah asap dupa yang digunakan sebagaimana tata cara ibadah di Bait Allah di Yerusalem untuk merangsang indera para pemuja agar lebih fokus dan kusuk saat melakukan ibadah. Nah, setelah diperhadapkan dengan kebesaran Allah lewat kursi yang tinggi dan ujung jubah yang memenuhi istana suci, kemudian pelayan Allah yang juga kudus dan punya kekuatan luar biasa, tetapi juga sangat beretika dan bersikap dengan rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Ketika Yesaya melihat malaikat-malaikat yang menunjukkan sikap seperti itu, mereka ini yang kudus, yang suci di hadapan Allah, seperti Yesaya ini merasakan sebuah keminderan dan berkata di dalam ayatnya yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku ini tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya mendadak menangkap pesan yang hendak disampaikan Allah kepadanya, bahwa walaupun dia ini sudah melayani jadi seorang nabi, ia ternyata belum cukup suci dalam hal etika dan kerendah hatian di hadapan Tuhan. Yesaya merasa terpuruk. Kata celaka yang biasa dia ucapkan pada Israel di dalam pasal 1 sampai 5 ini berbalik. Dia katakan kepada dirinya sendiri bahwa ternyata dia belum cukup suci secara etika di hadapan Tuhan. Ya, padahal dia ini bukan seorang serafim yang overpower, yang suaranya itu bagus. Nah, lalu kenapa Yesaya mengatakan najis bibir saja? Kok bukan najis pikiran atau najis hati? Nah, ada yang menafsirkan bahwa keadaan bibir sebenarnya sudah mewakili pikiran dan hati yang secara natur keberdosaannya selalu menentang Allah. Sangat jauh dengan apa yang diperlihatkan oleh serafim di hadapan Yeremia
dan bibir yang dimiliki Yesaya ternyata belum dipersembahkan menjadi milik Allah. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-6, setelah peristiwa itu terjadi dikatakan di sana, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Maka kita dapat melihat di dalam ayat ini, setelah Yesaya meratapi keberadaannya, serafim yang merupakan gambaran dari seorang pelayan Allah yang ideal, turun tangan langsung ke arah Yesaya, mengambil bara api di atas mezbah. Mezbah erat kaitannya dengan konsep persembahan dan penebusan dosa. Bara api erat kaitannya dengan api penyucian Allah yang membakar segala jenis bentuk kejahatan dan ketidaklayakan. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bagian ini menunjukkan bahwa ketika bibir Yesaya disentuhkan dengan bara api, maka bibir tersebut telah dipersembahkan kepada Allah, sekaligus tanda bahwa dosa Yesaya sudah diampuni. Dalam tradisi Mesopotamia kuno alias zaman itu, sebelum seorang imam dari bangsa-bangsa lain akan menyampaikan sebuah pesan, ada yang namanya ritual pengudusan. Jika dalam kasus Mesopotamia, pendeta biasanya melakukan ritual untuk menyampaikan pesan. Jadi untuk bisa menyampaikan pesan harus dilakukan sebuah ritual terlebih dahulu untuk uji kelayakan. Di dalam kisah ini sebenarnya tidak memberikan indikasi bahwa Yesaya mencari penyucian untuk dapat menyampaikan pesan. Faktanya Yesaya tidak meminta penyucian sama sekali. Ia diberikan oleh Allah. Dan semuanya itu diberikan padanya. Jadi begini, jika di Mesopotamia pesan adalah yang primer dan pemurnian merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kasus Yesaya, kondisi keterasingan dan pembersihan dari kondisi tersebut merupakan hal yang sebenarnya primer. Jadi pengudusan itu adalah hal yang lebih penting daripada pesan itu sendiri. Sedangkan pesan yang nanti harus saya sampaikan kepada orang-orang Israel adalah sarana untuk membawa orang-orang kepada sebuah konsep penebusan yang hari ini kita kenal dalam perjanjian baru dan telah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kita lihat di dalam ayat yang ke-8, lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah. Dan ini cukup unik karena mestinya bisa saja Tuhan menggunakan kalimat perintah untuk mengutus Yesaya. Yesaya, kamu tak utus. Tapi ternyata enggak, ya. Tuhan justru menggunakan kalimat tanya yang retorika. Hal ini dilakukan sebenarnya untuk menunjukkan pada kita bahwa setelah menerima anugerah Allah, Yesaya tidak perlu dipaksa, tapi ia mau secara sukarela
menawarkan dirinya untuk mengerjakan tugas sebagai pembawa pesan, sebagai sarana juga untuk membawa orang-orang pada pengertian tentang rencana penebusan yang ingin Allah kerjakan bagi umatnya. Ini berbeda kalau kita mengingat tentang kisah Yunus, di mana dia adalah seorang nabi yang disuruh Allah untuk menempatkan Niniwe, tetapi justru malah melarikan diri. Berbeda dengan Yeremia. Yeremia menerima kasih karunia itu dan ia menunjukkan bahwa dirinya tidak perlu dipaksa. Ia mau secara sukarela melayani pekerjaan Allah. Sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita sudah bertindak selayaknya orang yang sudah menerima kasih karunia dan menawarkan diri pada pekerjaan Tuhan? Atau sebenarnya kita adalah orang-orang yang mirip seperti Yunus, yang berlindung dengan berbagai macam alasan untuk melarikan diri dari panggilan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita jawab masing-masing dalam hati kita. Selanjutnya, kita beranjak kepada isi pesan yang harus disampaikan oleh Yesaya. Di dalam ayat 9 dikatakan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Kalimat dalam ayat ini yaitu mendengar sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Kemudian melihat dengan sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Seolah-olah memberikan kesan, Allah ini berupaya agar orang-orang memang yang menerima pesan ini tidak mau melakukan pertobatan. Supaya penghukuman dapat terlaksana. Namun ya kita bisa lihat dalam perspektif lain bahwa Allah memang memberikan kebebasan pada manusia untuk melakukan yang ingin mereka lakukan. Jadi bukan Tuhan dengan sengaja, gitu ya. Bukan Tuhan itu mau mereka dihukum dengan percuma. Tapi di sini Tuhan memang membiarkan sebagian besar orang mengeraskan hatinya. Nah, bagi orang Ibrani, kata mendengarkan itu sinonim dengan kata mengakui dan melakukan. Dengan kata lain, orang yang dibiarkan Tuhan untuk mengeraskan hatinya adalah orang yang tidak akan pernah mengakui, bahkan melakukan apa yang Tuhan minta. Sekalipun ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau melihat dengan sungguh-sungguh. Jadi betapa mengerikannya jika kita diletakkan di dalam kondisi seperti itu, rekan-rekan sekalian. Dan ya, kita lihat lagi di dalam ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ayat 10 ini akan lebih mudah kita pahami jika mengaitkannya dengan kondisi bangsa Israel antara angkatan lama yang dipimpin oleh Musa dan mati binasa karena berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun tanpa bisa memasuki tanah Kanaan, dan memang sudah naturnya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan bisa menobatkan manusia yang mengeraskan hatinya. Yesaya pun enggan mengubah pesan kebenaran itu agar bisa diterima oleh angkatan-angkatan yang lama. Bisa saja dia menggunakan sebuah komedi, bisa saja dia bisa menggunakan
sebuah perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk dimengerti. Namun ya, bagian ini juga bisa dipahami bahwa jika angkatan yang lama memang harus binasa oleh karena penyampaian kebenaran tersebut, maka contoh ini akan memberikan kesempatan bagi generasi yang baru untuk memperoleh pertobatan karena kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan itu terlihat ya di dalam angkatan baru yang dipimpin oleh Yosua. Ini seperti sebuah perputaran yang terulang kembali dalam nubuat Nabi Yesaya. Nah, selanjutnya kita mau melihat di dalam ayat 11 sampai 13. Di situ Yesaya kemudian bertanya. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan senyap dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Meski sebenarnya ya saya menerima tugas ini dengan sukarela dan senang hati. Pertanyaan berapa lama dari Yesaya kepada Allah menimbulkan spekulasi bahwa sebenarnya sisi manusiawi dari Yesaya sendiri tidak begitu menyukai jika harus menyampaikan pesan Tuhan dengan kondisi yang demikian, dalam kondisi yang orang-orang nggak akan ngerti, dan harus dengan cara-cara yang mereka tidak akan mau menerimanya. Nah, jadi kita dapat melihat, tetapi Yesaya itu harus bertahan dengan panggilannya sampai Yehuda itu benar-benar hancur dan binasa. Begitulah jawaban dari itu. Dan sebuah kondisi gitu ya, ketika orang-orang yang murtad kepada Allah, yang menyembah dewa-dewa asing dan tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama untuk bertobat kepada Allah, ini harus binasa. Nah, namun penghukuman ini tentu saja tidak ada kaitannya dengan Allah yang ingin memutus hubungan dengan umatnya. Justru sebaliknya, ayat 13 menggunakan perumpamaan pohon besar yang ditebang dan akan bertunas kembali. Ini menunjukkan sisi Allah yang senantiasa memberikan pengharapan kepada umatnya untuk mendapatkan kesempatan menjalin kembali kerjasama untuk mendatangkan Sang Juru Selamat sebagai karya penebusan bagi Yehuda, bagi Israel, dan seluruh umat manusia. Sebagai refleksi, setiap dari kita memiliki panggilan hidup yang Allah siapkan bagi masing-masing kita. Namun terhalang oleh ketidakkudusan kita ketika secara etika di hadapan Allah, kita seringkali lupa bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, tapi kok sombongnya luar biasa. Dari Yesaya pasal 6, kita diperlihatkan sosok serafim yang overpower, namun tetap menjaga kekudusannya dengan tetap rendah hati di hadapan Allah. Sehingga ia menyadarkan Yesaya dan keberadaannya sebagai manusia yang fana dan berdosa. Hanya ketika kita benar-benar menyadari keadaan kita yang berdosa, maka Allah akan menguduskan kita dengan kasih karunia-Nya.
Hanya ketika kita menyadari kasih karunia Allah, kita akan menjalani bagian panggilan kita dengan sukarela. Dan di mana ada kasih karunia dan kebenaran firman Allah diberitakan, maka selalu ada harapan di tempat yang sebenarnya secara manusiawi tidak memungkinkan, tapi bagi Allah itu mungkin. Seperti yang sudah dilihat dalam kisah Yesaya ini, di mana Yesaya dilayakkan untuk boleh melakukan sesuatu yang secara manusiawi bagi dia tidak mungkin untuk dia memberitakan pesan tersebut. Tetapi Allah mengutuskannya dan juga memberikan pesan pengudusan itu untuk diberitakan kepada seluruh keturunan Israel sampai ada penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk menyimak Yesaya 6 dari perspektif Penatua Lindra yang akan menambahkan hal-hal yang lain dalam pendalaman Alkitab Yesaya pasal 6 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar dari Yesaya. Betapa sejatinya di dalam kehidupan kami tinggal di dalam bangsa yang dengan berbagai macam ragam kebiasaan-kebiasaannya. Dan justru kami lebih banyak meniru atau mungkin beradaptasi dengan keburukan-keburukan yang ada di dalam lingkungan kami. Namun kami percaya jika kami menyadari kodrat kami di hadapan Engkau, bahwasanya kami adalah manusia yang fana, yang harusnya diciptakan untuk melayani-Mu, Tuhan akan memampukan kami, akan menguduskan kami untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami semua ya Tuhan, dan pemberitaan ini telah selesai. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami pengertian demi pengertian yang terus bertambah akan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA Yesaya pasal 6, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.